Shalom dan selamat datang di YouTube channel GSJS Jakarta. Dan Anda sebentar lagi akan menyaksikan firman Tuhan yang akan memberkati hidup Anda. Jadi jangan lupa untuk like, share, dan jangan lupa untuk subscribe. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menikmati firman Tuhan. Saya boleh melihat tangan-tangan yang menyaksikan kebaikan Tuhan, tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan, yang melihat kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan saya selalu percaya jemaat GSJS Jakarta adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya berdoa Anda tidak hanya diberkati sampai detik ini, tapi hari-hari yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang, bulan-bulan, tahun-tahun yang akan datang, hidup saudara dan saya, kita akan terus dan terus meningkat karena Tuhan kita memberkati setiap kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, and the very reason that we are blessed, alasan utama kenapa kalau kita diberkati bukan hanya untuk kita. Pak, kalau diberkati boleh nggak nikmati? Silakan nikmati. Anda diberkati, silakan nikmati dengan istrimu. Pak, jangan dengan istri orang ya. Silakan nikmati dengan istrimu, silakan nikmati dengan anak-anakmu. Tapi ingat, the very reason that we are blessed is so that we can be a blessing. Alasan utama kenapa kok kita adalah orang-orang yang diberkati adalah karena Tuhan ingin saudara dan saya, kita diberkati untuk menjadi apa? Berkat. Saya menjadi hal itu hampir 3 tahun GSJS sudah berada di kota Jakarta. Dan puji Tuhan, tanpa rasa sombong sama sekali, saya saksikan di hadapan Anda, gereja ini adalah gereja yang diberkati. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa dalam 3 tahun Tuhan membawa kami sejauh ini? Tuhan memakai saya yang bukan siapa-siapa ini sejauh ini. Dan saya menangkap apa yang Tuhan mau, dan ini menjadi visi kita untuk tahun 2025. Apa visi kita? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kemarin tanggal 22 Februari kita mulai sebuah program baru. Mungkin Bapak Ibu 2 minggu yang lalu sempat mendengarkan pengumuman di tempat ini. Kita ada program namanya 5 roti 2 ikan. Saya membaca perikop, Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka apa? Kamu harus memberi mereka makan. Dan itu menjadi rema dalam saya, seperti Tuhan berbicara kepada saya. Seolah-olah Tuhan itu berbicara kepada semua jemaat GSJS. Kamu harus memberi mereka apa? Makan. Kamu yang harus memberi mereka makan. Tuhan itu berbicara kuat. Dan kemarin kami mulai program baru. Kalau Bapak Ibu belum tahu, nanti kita lihat videonya. Setiap bulan, mulai bulan ini, kita akan rutin membagi makan, memberkati 1000 anak-anak jalanan, 1000 orang-orang jalanan yang lewat pelayanan ini. Mereka bukan hanya mendapatkan makanan, tetapi Injil tentang kerajaan Allah akan diberitakan kepada orang-orang yang ada di jalanan. Dan ini menjadi visi kita, bukan hanya visi saya. Ini menjadi visi gereja kita. Gereja bukan organisasinya, gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah jemaatnya. Gereja adalah orangnya. Bapak Ibu Saudara, ayo kita sepakati di tahun ini, visi kita sederhana. Sungguh kita tahun ini, saya yakin luar boleh mengatakan resesi, semuanya lagi susah, tapi saya percaya tahun ini kita akan dipelihara oleh Tuhan. Setuju katakan yes. Tapi ingat ya, Anda dipelihara sama Tuhan, Anda diangkat sama Tuhan, bukan hanya untuk dirimu, tapi kita hidup diberkati untuk menjadi berkat. Kita buka dulu sama-sama yuk di Kejadian 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Dan kita mau belajar sama-sama dari 3 ayat ini. Saya akan bacakan, tolong Bapak Ibu Saudara perhatikan Kejadian 12 ayat pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan ini yang penting, sama-sama baca. Dan ini belum makan atau gimana sih? Ayo sama-sama. Dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat. Percaya katakan amin. Bapak Ibu, perikop ini merupakan kali pertama Tuhan berbicara kepada Abraham.
Ini pertama kali Abraham mendengar Tuhan dan bertemu dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum Tuhan mengangkat hidupnya Abraham, sebelum Tuhan menjadikan Abraham bangsa yang besar, menjadi orang yang diberkati, hal yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, kembali ke ayat tadi. Hal yang pertama adalah kata yang sudah saya kasih kuning. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Pergilah. Dalam Alkitab bahasa Inggris, go. Sama-sama katakan go. Hal yang pertama yang Tuhan sampaikan sebelum Tuhan berkarya dahsyat dalam kehidupan Abraham, the first word, go. Kata pertama adalah pergilah. Pergi dari mana, Pak? Abraham disuruh Tuhan pergi dari rumah bapaknya. Tempat di mana temannya Abraham banyak, saudaranya banyak. Tempat di rumah bapaknya kekayaannya banyak, pegawai banyak, fasilitas banyak, kenalan banyak. Abraham nggak perlu bekerja, sudah dapat. Abraham tidak perlu berkarya, bapaknya sudah kaya. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, if you want me to bless you, if you want me to work in your life, jangan di situ. Pergilah. Pergi dari mana? Saya catat. Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi dari yang namanya zona kenyamanan. Pergi dari mana? Zona kenyamanan. Tuhan suruh Abraham untuk pergi dari the comfort zone. Dan setelah Tuhan menghancurkan kenyamanannya Abraham, kita melihat di pasal-pasal selanjutnya, Tuhan berkarya secara luar biasa. Tuhan campur tangan secara luar biasa di dalam kehidupan Abraham. Dan kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, trennya sama. Sebelum Tuhan berkarya secara luar biasa dalam kehidupan seseorang, Tuhan campur tangan dan Tuhan akan memberkati seseorang. Yang seringkali yang Tuhan akan lakukan adalah Tuhan apain? Ada kenyamanan, dihancurkan sama Tuhan. Demikian tren juga terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau Tuhan ingin berkarya luar biasa dan bahkan lebih luar biasa dalam hidup Anda, siapa yang mau? Mau ya? Bagi yang angkat tangan, Anda sedang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku izinkan kenyamananku dibongkar. Karena Bapak Ibu, Tuhan suka membongkar tempat kenyamanan. Saya catat, bukan karena Tuhan jahat, tapi justru karena Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Justru karena Tuhan Yesus baik, Dia mengerti di tempat kenyamanan Anda tidak bisa bertumbuh. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Dia mau membongkar tempat kenyamanan Anda supaya Dia bisa terus dan terus berkarya dalam hidup Anda. Tapi memang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita, betul ya? Ekspektasi kita, semakin kita dekat dengan Tuhan, segala sesuatu akan nyaman, betul? Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin banyak kita melayani. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku sudah melayanimu. Aku yakin dan percaya sebentar lagi hidupku akan terus diberkati. Hidupku akan nyaman-nyaman aja. Hidupku akan fine-fine aja. Hidupku akan smooth-smooth aja. Itu ekspektasi kita, betul? Pada seringkali realitanya apa? Saya lihat hamba-hamba Tuhan, semakin sungguh-sungguh dia melayani, semakin Tuhan menghancurkan kenyamanannya. Semakin sungguh-sungguh orang melayani, badai silih berganti. Sekali lagi, bukan karena Tuhan jahat. Tuhan tidak pernah jahat dalam hidup kita. Setuju, katakan iya. Tuhan baik. Sebab itu sebelum Dia berkarya lebih lanjut dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu, kalau saya katakan ya, siapapun Anda yang hari ini datang, mungkin Anda datang, tempat kenyamananmu sedang dibongkar sama Tuhan. Saya kasih tahu, jangan protes, jangan marah. Justru kalau Anda sadar, Tuhan, aku dekat sama Tuhan, aku sudah melayani Tuhan, tapi ke tempat kenyamananmu sudah dibongkar. Angkat tanganmu dan bersyukur. Angkat tanganmu dan ngomong sama Tuhan, Tuhan, thank you. Tuhan, aku tahu kalau Tuhan sedang membongkar kenyamananku, artinya Tuhan sedang mau berkarya lebih dahsyat dalam hidupku. Setuju, katakan amin. Saya ingat apa yang dikatakan oleh Presiden ke-32 dari Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Dia pernah berkata, a smooth sea never made a skilled sailor. Laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang terampil. Mau jadi pelaut yang terampil, gak bisa di tempat yang dangkal, gak bisa di laut yang tenang. Mau jadi pelaut yang terampil gak bisa di danau. Mau jadi pelaut yang terampil latihannya di mana? Di laut yang dalam.
di mana ribuan kilometer dari tanah, dari daratan, di situ banyak badai, banyak gelombangnya, nggak ada orang yang bisa menolong kamu di tengah-tengah sana, nggak ada tanah, nggak ada pelabuhan di sana, survive sendiri. Dan kalau kamu bisa survive menghadapi semua ombak itu, kamu keluar menjadi pelaut yang terampil. Demikian kita dulu belajar nyetir. Belajar nyetir awalnya memang di komplek, ya, atau di tempat yang sepi. Ada di sini yang jago nyetir hanya lulusan komplek, ada? Ada? Lulusan komplek, lalu jago nyetir? Mau jago nyetir di mana? Ke jalanan, tempat yang ramai. Mau lebih jago lagi? Tol. Mau lebih jago lagi? Jumat jam 5 sore, pergilah tol Peluit Kelapa Gading. Setiap hari Anda melewati itu top jagoan pasti. Kenapa? Macet pol. Cepol. Depan, belakang, kiri, kanan, truk semua. Anda mobil kecil sendirian. Anda lulus itu jago. Itu yang membuat orang jadi terampil dalam nyetir. Demikianlah saya dulu. Saya ditrain papa saya untuk berkhotbah. Dari usia saya dan koko saya masih SMA dan kami kuliah. Awalnya kami ditrain khotbah dan awalnya memang hanya berbicara di depan 5-10 orang. Dan terus terang nyaman. Hanya berkhotbah di depan 5-10 orang itu nyaman. Kayak ngomong sama teman-teman sendiri ya kan? Kayak presentasi sendiri ya kan? Tapi bapak saya mengerti kalau anaknya hanya khotbah di depan 5-10 orang, anak ini nggak mungkin berkembang. Jadi apa yang papa saya lakukan kepada kami berdua, saya sama Pastor Michael, dari awalnya kami hanya berkhotbah di depan 5-10 orang, tiba-tiba di acara Natal 2017, Natal GSJS 2017, kami suruh khotbah di depan ribuan orang. Coba bayangkan, nyaman buat saya? Sama sekali nggak nyaman, ketar-ketir iya. Keringatnya sejagung-jagung ini apa serius ini? Di depan ribuan orang. Banyak jemaat protes pada waktu itu. Ini gimana? Acara besar, kenapa orang seperti ini yang berkhotbah? Pada zaman itu bahasa Surabaya ini bilang, mas, bicaranya masih pelgak-pelgu. Masih gak karu-karuan. Tapi kami didorong. Akhirnya sejak kami didorong tempat yang rame, di tempat yang sangat gak nyaman, timbullah keberanian. Timbullah rasa ingin bisa. Timbullah rasa ingin untuk belajar. Akhirnya sejak hari itu timbul terus, kepingin terus, belajar terus, berkembang terus. Nyaman? Gak nyaman. Tapi puji Tuhan, saya didorong di tempat yang gak nyaman. Lebih gak nyaman lagi ketika saya harus ke Jakarta. Nyaman? Sama sekali gak. Percayalah, lebih nyaman di Surabaya. Bapak Ibu, dan jangan bayangkan persiapannya lama. Tanya sama istri saya, tanya sama keluarga saya, Pak Sam kalau datang ke sini. Minggu ibadah dimulai, saya baru dikasih tahu saya ke Jakarta. Kira-kira kapan? 1 bulan sebelum? Boro-boro 1 bulan. Minggu ibadah saya berangkat, saya dikasih tahu berangkat hari Rabu. Persiapannya berapa hari? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 4 days. 4 hari. Nyaman gak? Sama sekali gak nyaman. Percayalah, di Surabaya segala sesuatu sudah prepare, sudah mapan semuanya. Istilahnya, tata tinggal naik aja. Istilahnya kan gitu. Fasilitas sudah ada. Gereja sudah ribuan orang setiap minggunya. Tempat, gudang, fasilitas, mobil operasional, semuanya aman. Pelayan Tuhan banyak yang ikut engkong saya. Engkong saya itu juga pendeta by the way. Punya gereja di GBT Mawar Saron di Sutorjo di Surabaya. Yang ikut engkong saya, ikut papa saya. Yang akhirnya nanti kalau misalnya saya lanjutin, mereka juga ikut saya. Banyak yang sudah ikut papa saya puluhan tahun. Di sini nggak ada orang, nggak ada yang orang yang saya kenal. Nyaman? Sama sekali nggak nyaman. Pelayan Tuhan jauh lebih banyak di sana. Belum lagi teman-teman, belum lagi orang-orang yang saya kenal. Untuk ke sini, Bapak Ibu sama sekali nggak nyaman. Saya pernah kan ceritakan ya, di mana saya dari ribuan orang setiap minggunya, tiba-tiba di depan saya hanya 3 manusia. Bapak, ibu, dan bayi dalam stroller. Menangislah bayinya, ibunya pergi bersama bayinya. Saya one on one sama bapaknya. Nyaman. Tapi saya bersyukur.
Saya bersyukur Tuhan izinkan kenyamanan saya untuk dibongkar. Saya bersyukur banget. Coba seandainya saya menolak, enggak deh, aku tetap aja di Surabaya. Bisa? Bisa. Kalau saya menolak, Anda tadi nggak joget. Nggak jadi joget tadi itu. Nggak ada GSJS di tempat ini. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kalau saya menolak untuk tempat kenyamanan saya dibongkar, bisa jadi saya nggak tahu saya jadi apa sekarang. Dan saya yakin hidup saya nggak bisa jadi berkat. Dan Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu kepada Anda, siapapun Anda yang mungkin tempat kenyamananmu dibongkar, kita harus bersyukur. Kok nggak ada amin? Kita harus apa? Bersyukur. Karena kalau kita dengar dari cerita-cerita orang-orang hebat, nggak ada dari mereka yang dari tempat kenyamanan. Mereka mengalami yang namanya proses. Seringkali kita mengira orang-orang yang berhasil sekarang, oh kamu cuma modal beruntung ya. Kamu itu orang beruntung. Seringkali kita salah menilai orang. Jangan berkata kamu beruntung tanpa kita tahu ceritanya orang. Seringkali kita jealous ya. Gini ya, Bapak Ibu, saya pernah khotbahkan ini. Kalau Anda mau iri sama orang, iri hati itu iri yang benar. Loh, memang Pak ada iri hati yang benar? Ada. Iri hati itu memang nggak boleh. Tapi kalau iri hati salah memang nggak boleh. Kalau iri hati benar baru, iri hati yang benar itu gimana Pak? Ya, kalau kita iri hati terhadap hasilnya orang, itu berarti iri hati yang salah. Tapi iri hati yang benar itu gimana? Iri hatilah, kenapa ke orang lain bisa kerja lebih giat dan Anda nggak bisa? Kalau Anda iri hati terhadap effortnya orang yang berjuang lebih daripada Anda, itu iri hati yang benar. He will improve. Iri hatilah kenapa ke orang lain belajarnya lebih giat dan kenapa Anda nggak bisa? Iri hatilah kenapa ke orang lain berdoanya lebih banyak dan Anda nggak bisa? Berdoalah kenapa orang lain bisa menabur dan kenapa Anda nggak bisa? Iri hatilah terhadap itu kalau Anda mau iri hati sama orang. Setuju kan? Setuju katakan yes. Jangan iri hati terhadap hasilnya orang, itu salah. Tapi hari ini iri hatilah kenapa orang lain bisa bekerja lebih giat, belajar lebih bagus, lebih sungguh-sungguh daripada Anda. Kalau Anda iri hati terhadap itunya, saya selalu percaya hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Atau sebaliknya ya, itu gimana ya? Proses mengkhianati hasil atau hasil mengkhianati proses. Intinya Anda mengerti apa yang saya maksud. Ya? Iri hatilah terhadap itu. Bapak Ibu, saya catat ya. Hal yang besar di dalam hidup ini tidak pernah terjadi tanpa perjuangan. Great things in life never comes easy. The greatest things comes easy, yaitu apa? Keselamatan dalam Tuhan Yesus. Ya, it comes easy, it's free. Yes, memang anugerah itu gratis, ya. Saya banyak cerita tentang anugerah di atas mimbar ini. Saya selalu mengatakan bahwa anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kita terima. Sesuatu yang tidak bisa kita capai dengan perbuatan kita. You will never buy favor. You will never buy grace. Anda tidak bisa membeli anugerah. Kalau Anda bisa memberi anugerah, itu bukan anugerah namanya. Itu namanya upah. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita, sesuci apapun, sebaik apapun kita, kita tidak bisa membeli anugerah. Nggak bisa. Anugerah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Tapi seringkali sebelum Tuhan memberikan anugerah itu, Tuhan menghancurkan kenyamanan seseorang. Contoh siapa? Tadi kita sudah membaca Abraham. Yusuf, sebelum dia menerima kesempatan dari Tuhan, dia memang dapat mimpi dari mudanya dia akan menjadi seorang penguasa. Apakah langsung? Enggak. Dia dijual menjadi budak, dan tidak hanya di situ aja, dia difitnah, dimasukin penjara. Sebelum kesempatan Tuhan datang dalam hidupnya, dia menjadi penguasa. Apa yang terjadi? Hidupnya berada di dalam titik terendah. Siapa lagi? Contohnya Daud. Sebelum jadi raja, kenyamanannya dihancurkan. Saya dulu pertama kali saya membaca kisah tentang Daud. Saya membaca bagaimana Saul mengurapi Daud menjadi raja. Ekspektasi saya sebagai seorang anak kecil membaca Daud diurapi sama Samuel, ekspektasi saya pasal berikutnya otomatis langsung Daud menjadi raja. Betul ya? Bagi Anda yang pernah membaca kisahnya Daud, ekspektasi Anda saya yakin juga sama. Oh, sebentar lagi jadi raja nih. Apakah seperti itu? Enggak.
Setelah diurapi, Tama dimusuhin sama Saul. Tama mau dibunuh sama Saul. Jadi buronan selama 13 tahun. Diurapi Samuel menjadi raja 1 Samuel 16. Baru menjadi raja 2 Samuel 2. Jauh. And it takes 13 years. Dia menjadi buronan selama 13 tahun. Waktu yang singkat? Enggak. Nyaman? Sama sekali enggak. Tapi sebelum Tuhan melakukan apapun, berkarya secara luar biasa, Tuhan akan melakukan itu. Sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi ya. Kalau tempat kenyamananmu dibongkar hari ini, bersyukur, because you know you're on the right track. Bersyukur sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan berkarya secara seperti itu dalam kehidupan Abraham, seperti itu dalam kehidupan Yusuf, seperti itu dalam kehidupan Daud, dan mereka jadi orang berhasil, yakinlah Tuhan yang sama juga bisa melakukan itu dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Amin. Sebab itu saya akan tutup hari ini dengan 3B. Sebelum kesempatan Tuhan itu datang, ketika hari-hari ini Anda di dalam proses Tuhan, ketika hari-hari ini Anda di dalam ruang tunggu Tuhan, dan Anda tidak tahu kapan, ada 3B. Catat baik-baik. B yang pertama adalah be patient. Sama-sama katakan be patient. Ngomong sama kiri kananmu, yang sabar sis. Yang sabar bro. Ayo ngomong sama kiri kanan, yang sabar. Patient. Oke, saya mau tanya. Menurut Anda, kesabaran itu apa? What is patience? Apa itu sabar? Pak, yang penting menunggu. Enggak. Orang yang sabar belum tentu cuman menunggu. Kenapa? Seringkali kita ini terpaksa menunggu. Betul ya? Terpaksa menunggu. Antri dokter, terpaksa nunggu berjam-jam. Antrian GSJS, nunggu gak tadi? Nunggu. Kita terpaksa untuk nunggu. Tapi apa sih patience itu? Apa sih sabar itu? Klik. Patience is not the ability to wait. Catat baik-baik. But the ability to keep a good attitude while waiting. Tolong ini dicatat, tolong ini difoto, dan tolong ini diingat. Apa di sini definisi kesabaran? Kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu, karena seringkali kita terpaksa untuk menunggu. Tetapi kesabaran adalah kemampuan untuk tetap jaga hati, tetap jaga sikap saat Anda harus menunggu. Masalahnya, jujur-jujuran dengan saya, saat menunggu paling enak ngapain? Ayo, lagi nunggu paling enak ngapain? Ayo, orang jujur masuk surga, ayo. Gosip boleh, pengalaman pribadi kayaknya ya. Apalagi? Paling menunggu? Ngomel, betul. Ngapain lagi? Minum teh, oke lah, boleh lah minum teh. Apalagi? Sambil menunggu? Marah-marah, sambil menunggu menggerutu, ngomel, sambil menunggu kecewa, marah. Betul? Apakah itu kesabaran? No. Kesabaran is keeping a good attitude. Kesabaran adalah tetap menjaga hati, jaga sikap ketika Anda harus menunggu. Ngomong sama kiri kanan, jaga hati ya. Ayo ngomong sama kiri kanan, jaga hati ya. Ketika Abraham harus menunggu, dia tetap setia. Imannya gak goyang. Itu namanya orang yang sabar. Ketika Yusuf harus menunggu, dia menjaga kekudusan, dia menjaga kesucian, dia menjaga hidupnya, dia gak mau berdosa. Ketika Daud harus menunggu, dia bermazmur. Kita mazmur ditulis banyak ketika ada pemazmur sedang di dalam masalah. Reaksi mereka bukan ngomel, reaksi mereka bukan marah, reaksi mereka bukan menyalahkan orang lain, reaksi mereka bukan menyalahkan Tuhan. Reaksi pemazmur sedang di dalam keadaan lembah kekelaman. Daud sedang berada di dalam menjadi buronan. Daud lagi mau diincar, mau dibunuh sama Saul. Apa yang dia lakukan? Bermazmur. Saya mau tanya, bagaimana dengan kita?
Halo. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saya boleh saranin nggak? Boleh ya? Saya khotbah dong, boleh. Terserah saya. Saya saranin ya. Sambil Anda menunggu, menunggulah sambil tetap bersyukur. Kalau kayak gini, aminnya susah. Kalau kita diberkati semuanya, amin. Nah kan, semuanya amin kan? Saya ulangi ya. Sambil nunggu, sambil tetap bersyukur. Nah gitu dong. Sambil menunggu, tetaplah menyembah Tuhan. Sambil menunggu, sambil tetap melayani Tuhan. While you wait, worship. While you wait, keep praying. While you wait, keep serving the Lord. Setuju katakan amin. Memang who likes waiting? Ya? Siapa yang suka menunggu? We want to be angry when we wait. Betul ya? Kita mau marah ketika kita harus menunggu. We want to quit. We want to stress. We want to make excuses. Setuju? Tapi tidak untuk kita yang sudah dengar firman hari ini. Tetap jaga hati, tetap jaga sikap, tetap jaga ini loh. Apa ini? Apa ini? Cuepa. Tetap jaga cuepa, tetap jaga mulut ketika Anda harus menunggu. Amin. Saya catat. Just wait a little longer. Menunggu sedikit lama, lebih lama. Jaga hati sedikit lebih lama. Dan jaga sikap sedikit lebih lama. Pertanyaannya, sedikit lebih lama itu seberapa lama? Sedikit lebih lama itu seberapa lama? Terus terang, saya nggak punya jawabannya. Kapan sedikit lebih lama itu? We will never know. Bisa jadi 1 hari lagi, bisa jadi 1 minggu lagi, bisa jadi 1 tahun lagi. Prinsipnya apa? One day at a time. Ngomong sama Tuhan, Tuhan hari ini belum dapat jawaban doa. Aku akan sabar 1 hari lagi. Aku akan sabar besok lagi. Besok belum dapat jawaban doa, ngomong lagi sama Tuhan. Tuhan, aku akan sabar besok lagi. Besoknya sama, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku akan sabar one day at a time. Jaga hati 1 hari lagi, besok lagi. Jaga hidup besok lagi. Tetap setia besok lagi. Tetap melayani Tuhan besok lagi. Hello, saya ceritakan ya. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya saat acara KKR Anak Raja, saya baru sadar bahwa ATM itu ternyata hanya bisa narik maksimal 2,5 juta. Correct me if I'm wrong. Saya baru tahu itu. Panitia ngomong sama saya H-1, besok harus ada uang transport senilai 20-25 juta untuk beberapa puluh angkot, untuk beberapa puluh bemo ini. Oke, saya ngomong oke. Saya kira ya udahlah, paling di ATM bisa naik 10 juta. Cuman 2 kali tarik aja. Saya mengentengkan. Saya bilang, oke, besok pagi ya saya ambil ya. Ternyata besok pagi saya baru tahu bahwa ternyata hanya maksimal 2,5 juta. Dan saya tidak pergi ke ATM di bank. Karena saya nggak tahu saya pergi ATM di Indomaret. Coba bayangkan, saya tarik, saya baru tahu harus keluar kartu, masukin lagi. Keluar kartu, masukin lagi. Setelah saya beberapa kali menarik, saya lihat ke belakang saya. Sudah ada 4 orang di belakang saya yang ngantri. 4 people. Ya saya sedikit puhawise Bapak Ibu Saudara ya. Saya sedikit sungkan ya, aduh ditungguin sama orang. Kayaknya orang ini orang-orang bekerja lagi. Tapi ya udah, saya masa bodoh. Ya gimana lagi? Saya harus tarik. Saya tarik terus, orang di belakang saya itu mulai ngomel. Mulai ngomel nih. Tapi saya masa bodoh, saya tarik terus. Di tarikan terakhir, sebelum saya meninggalkan tempat, sudah saya tarik uangnya, tinggal kartunya belum keluar. Gak sampai 10 detik. Orang di belakang saya, itu tiba-tiba ngomong gini, duh, lama banget sih. Dia pergi. Dan saya di sini, 3 detik kemudian, kartunya keluar. Klik. Dia jalan, saya ikut dia dari belakang. Saya jalannya lebih cepat, saya keluar Indomaret lebih dulu daripada dia. Anda nangkap sesuatu di sini? Seandainya orang ini menunggu, jangankan 10 detik lah, 3
3 detik lebih lama. Dia bisa antrian berikutnya. Hanya karena dia gagal untuk menunggu 5 detik. Dia nunggu di belakang saya selama 15 menit. Hangus. Hangus. Sia-sia dia menunggu 15 menit. Hanya karena dia tidak bisa menunggu 5 detik lebih lama. Nah, seringkali kita juga seperti itu ya. Saya nggak tahu berapa tahun Anda sudah menunggu Tuhan. Jangan sampai hanya karena 5 detik lagi, tahun-tahun penungguan Anda sia-sia. Halo? Jangan sampai hanya karena 1 hari lagi. Sudah gak Tuhan-Tuhanan, aku pakai caraku sendiri. Sia-sia penungguan Anda dan kesetiaan Anda. Saran saya, menunggulah sedikit lebih lama. Jaga hati sedikit lebih lama. Ngomong sama kiri kananmu, yang sabar. Ngomong sama kiri kanan, yang sabar. B yang pertama, be patient. B yang kedua sekarang, be ready. Jadilah orang yang siap. Definisi berkat buat saya itu sederhana. Saya nggak pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, barokah. Enggak. Definisi saya berkat itu sederhana. Ketika kesempatan yang Tuhan berikan, Anda tanggapi dengan persiapanmu. Boom! Itu namanya berkat. Masalahnya ketika kesempatan dari Tuhan itu datang dalam hidupmu, dalam hidup kita, seringkali kita nggak siap. Betul ya? Dan kesempatan hilang. Begitu aja. Sayang ya? Orang Surabaya bilang, "Uemani pol." Ayo ikuti saya yuk. Apa? Bukan eman, ueman. Uemani apa? Bukan pol, tapi pol. Uemani pol. Ya kan tadi kan kita dangdutan sudah beres KB ya. KB itu bahasa Surabaya. KB itu semua. Beres KB itu artinya selesai semua. Ya. Sayang manipul. Kalau sampai Tuhan sudah membuka pintu itu dan kita ragu-ragu. Gimana ya? Dan Anda ragu-ragu. Seringkali kita doa sama Tuhan. Tuhan, berkati aku. Tuhan, jangan kira berkat Tuhan itu, tiba-tiba ada uang 1 miliar tiba-tiba turun dari langit. Buk. Bisa terjadi nggak? Bisa. Bisa. Mujizat itu masih ada seperti itu. Saya pernah saksikan kan, awal pembukaan gereja ini nggak ada uang sama sekali. Tiba-tiba di rekening saya sampai sekarang nggak tahu mutasi dari siapa, tiba-tiba masuk 300 juta. Saya tanya sampai sekarang siapa yang ngasih, nggak ada orang yang tahu. Mutasinya ada, nggak ada. Mujizat itu ada, nyata sampai hari ini. Percayalah, masih bisa. Tapi kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya mungkin Anda belum pernah dengar. Dulu awal-awal ini kan sesi terakhir ya. Jadi kesaksian saya 1 jam masih aman ya? Aman ya? Jadi awal-awal kami berangkat, saya sama istri saya benar-benar nggak ada uang untuk memulai, apalagi di sini kan tempat yang besar kan, perlu fasilitas yang jauh. Dulu di hotel itu masih kecil banget, benar-benar nggak ada, nggak sampai 10 juta uang kami, nggak mungkin bisa beli apapun. Tiba-tiba saat-saat kepepet, Tuhan itu dahsyat. Tiba-tiba di dalam rekening kami tiba-tiba ada 300 juta, nggak ada mutasinya. Sampai sekarang kami cek nggak ada mutasinya. Tuhan ajaib. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi jangan berharap setiap kali Anda butuh mujizat selalu seperti itu, oke? Jangan berharap tiba-tiba langsung ada 300 juta seperti apa yang saya alami. No. Berkat Tuhan adalah apa? Kembali ke slide. Kesempatan disertai dengan persiapan Anda. Saya catat, yang Tuhan berikan kepada Daud hanyalah kesempatan untuk melawan Goliat. Only a chance to meet Goliat. The problem is, Daud adalah orang yang sangat siap untuk melawan. Seakan-akan dia ngomong sama Saul, I was born for this. I was born, I was ready for this. Aku sudah siap setiap hari, aku latihan setiap hari, khusus untuk hari ini. Jadi ketika Goliat itu datang, kesempatan itu datang, let's go. Sehingga kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita bisa jadi dalam bentuk Goliat. Makanya kalau ketemu Goliat dalam hidupmu, jangan langsung kecewa, jangan langsung tawar hati.
Bisa jadi Goliat dalam hidupmu adalah kesempatannya daripada Tuhan. Seringkali Goliat dalam hidup kita datang lalu kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita nggak siap. Kalau Anda siap, Goliat makan sama Daud. Yang Tuhan berikan kepada Daud hanyalah kesempatan. David was ready. Setelah dia mengalahkan Goliat, namanya langsung naik. Yang Tuhan berikan kepada Yusuf hanyalah kesempatan untuk menghadap Firaun. It was just a chance. Tapi Yusuf siap dia. Oh, I was ready for this day. I've been looking for this day. Bagaimana dengan Anda? Ketika dapat kesempatan untuk ketemu dengan Goliat, siap nggak? Dapat kesempatan untuk bertemu dengan Firaun, siap nggak? Hello? Tanyalah kepada diri Anda sekarang. Ask yourself this question. Kalau hari ini Tuhan memberikan kepadaku jawaban doaku, kira-kira aku sudah siap atau belum? Kalau satu hari, misalnya besok Tuhan kasih aku kesempatan untuk naik jabatan, siap belum? Tuhan kasih aku kesempatan untuk mengelola pekerjaan yang jauh lebih besar, siap nggak? Kalau Tuhan berikan aku kesempatan untuk jadi orang yang kaya, siap untuk mengelola nggak? Atau jangan-jangan hidupku semakin hancur? Atau jangan-jangan hidupku akan semakin miskin daripada sebelumnya? Hello? Pastikan. We all are ready. Kita semuanya siap. Sejak saya bertobat umur 17 tahun, saya sungguh-sungguh melayani dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, give me a chance. Kasih aku kesempatan. Kasih aku peluang Tuhan. Bukakan pintunya. Dan saya tadi sudah ceritakan bahwa persiapannya memang 4 hari. Tapi ternyata Bapak Ibu, persiapan yang sesungguhnya bukan 4 hari. Persiapan sesungguhnya sudah 12 tahun. 12 years. Sudah 12 tahun ketika saya sungguh-sungguh sama Tuhan, bertobat. Saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mengejar Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya belajar, saya dengerin firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanya sama papa saya. Saya di mobil, sejak saya bisa sejak saya bisa setir mobil, setiap hari yang nyala di tap mobil saya berangkat kampus, saya pulang kampus, kemanapun saya pergi, itu isinya bukan lagu, tapi khotbah. Jadi setiap hari saya mengisi hidup dengan khotbah. Jadi saya kalau ngomong sama teman-teman saya masalah lagu, saya nggak pernah tahu. Lagu-lagu yang up to date, saya pasti nggak tahu. Kenapa? Setiap hari yang saya dengerin apa? Khotbah. Meskipun pendidikan saya seorang dokter, tapi buku saya tentang khotbah, buku tentang kekristenan, itu satu lemari sendiri. Meskipun secara akademis saya tidak official belajar semuanya itu. Tapi tanya papa saya, di Surabaya masih banyak bukunya, masih belum saya bawa ke sini. Saya belajar sendiri. Saya mempersiapkan diri, bukan 4 hari. 4 hari adalah persiapan untuk berangkat ke sini. Persiapan 10 tahun. Setiap hari I was doing the same thing. Saya berdoa, saya baca buku. I was getting myself prepared. Dan ketika pintu dibukakan, 2 Juli 2022, I was ready. Saya siap untuk berdiri di depan Anda. Tanpa rasa sombong ya, tanpa menyombongkan diri. Tapi saya saksikan, Tuhan buka pintu. Kalau saya nggak siap, sama aja. Betul ya? Sama aja. Tapi ketika Tuhan buka pintu, kita siap. Itu berkat Tuhan bagi kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Apa yang harus dipersiapin? 3 hal. Mental, skill, dan hati. Mental. Banyak orang ngomong gini, Tuhan, aku kepingin jadi bos. Aku kepingin jadi atasan. Aku kepingin punya perusahaan. Boleh gak doa seperti itu? Boleh. Tapi banyak orang masih memelihara yang namanya mental karyawan. Mental apa? Karyawan. Mental karyawan itu gimana? Ada atasan kerjanya bagus. Ada bos kerjanya bagus. Kalau nggak ada bos, jangan pura-pura nggak tahu. Nggak karu-karuan. Hancur kerjaannya. Itu namanya mental apa? Ada bos kerjanya bagus.
Bos nggak ada, ngapain? Tidur. Benar nggak? Itu namanya mental apa? Karyawan. Saya berharap ya, orang Kristen nggak ada yang mental karyawan. Jadi karyawan boleh nggak? Boleh, nggak ada yang salah tentang jadi karyawan. Tapi jangan memelihara yang namanya mental karyawan. Itu malu-maluin. Hello, ngomong sama kiri kananmu, jangan malu-maluin. Dimanapun kita berada, jadilah terang. Jangan memelihara yang namanya mental karyawan. Ada atau nggak ada orang, tetap lakukan dengan senap hatimu seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. You setuju? Katakan amin. Apalagi yang perlu disiapin? Skill Anda. Pastor T.D. Jakes dari Amerika pernah berkata, you cannot lead if you don't read. Anda tidak bisa menjadi pemimpin kalau Anda tidak belajar. Kalau Tuhan kasih Anda kesempatan untuk jadi seorang pemimpin dan Anda tidak mempersiapkan diri, hancur perusahaanmu dalam sekejap. Apalagi, ini yang penting, hatimu. Klik. Dipersiapkan hatimu. Saya pernah khotbahkan kok di sini beberapa minggu yang lalu. Tuhan tidak akan pernah memberkati kita lebih daripada kapasitas hati kita untuk menerima. Kalau Tuhan memberkati kita lebih daripada kapasitas hati kita untuk menerima, Tuhan memberkati kita sampai sombong, berarti Tuhan mau menghancurkan kita. Masalahnya Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia tidak mau berkat menjadi kutuk. Yang artinya apa? Kalau Anda diberkati sombong, Tuhan akan stop. Tuhan akan berkata, cut, tolong ambil itu berkat. Mulai sombong nih orang. Maksudnya malaikat ya, cut itu ya. Cut, bawa sini. Tapi kalau Anda diberkati dan Anda tetap rendah hati, bahkan diberkati semakin rendah hati, Tuhan akan lihat, oh ini orang siap diberkati. 3 hal, siapin dirimu. Mental Anda, hati Anda, secara skill persiapkan diri. Apalagi hai anak-anak muda, persiapkan diri. Kalau Tuhan lihat, oh orang ini siap. Kalau kita siap, nggak lama. Setuju katakan amin. Nggak lama. Anda siap sama Tuhan, nggak lama lagi. Setuju katakan amin. P yang kedua, be ready. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dan yang terakhir sekarang, P yang terakhir, be useful. Jadilah orang yang berguna. Klik. When the right time comes, God will definitely open the door, but do not forget what that door is open for. Jika sudah waktunya Tuhan, kairos Tuhan itu tiba, Tuhan pasti akan membukakan pintu itu, pasti. Karena Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Setuju katakan ya. Tapi jangan pernah lupa, untuk apa pintu itu dibukakan. Kalau satu saat doamu dijawab sama Tuhan, jangan pernah lupa, kenapa kok doa itu dijawab. Kalau satu saat sakitmu disembuhkan, kalau satu saat hidupmu diperpanjang, jangan pernah lupa kenapa hidupmu diperpanjang sama Tuhan. Kenapa sakitmu disembuhkan sama Tuhan. Jangan pernah lupa. Apa Pak tujuannya? Apa yang Tuhan katakan kepada Abraham? Kita baca sekali lagi. Kejadian 12 ayat pertama sampai kedua. Saya bacakan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi apa? Ayo sama-sama, dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Yang setuju katakan amin. Apa tujuannya? Apa tujuan doa kita dikabulkan? Apa tujuan pintu itu dibukakan? Apa tujuan kesempatan Tuhan itu datang dalam hidupmu? Supaya saudara dan saya, kita bisa menjadi apa? Berkat. Ngomong sama kiri kanan. Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan Galatia 3:8 mengatakan apa? Kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Injil diberitakan kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Yang artinya apa? Injil bukan hanya diberkati, tetapi memberkati. Halo Injil. Anda datang ke gereja, boleh nggak minta berkat dari Tuhan? Boleh nggak? Jawabannya boleh.
Lebih baik Anda minta berkat daripada sini, di tempat ini, daripada Anda ke Gunung Kawi. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Pak ya. Silakan Anda minta di sini. Boleh. Tapi ingat, hidup kekristenan bukan hanya untuk menerima, tapi untuk memberi juga. Diberkati, bukan hanya diberkati, tetapi Injil bukan hanya diselamatkan, tetapi menyelamatkan. Billy Graham pernah berkata, the point of the gospel is not just for you to be saved, but the point of the gospel is for you to save others. Injil bukan hanya untuk kamu selamat, tapi untuk kau menyelamatkan orang lain lewat Injil itu. Amin. Silakan memain musik WL Singers, boleh standby di depan. Dan saya akan declare this over your life, dan tolong aminkan, dan tolong tangkap ini dengan iman. Saya berdoa di dalam nama Yesus, suatu saat hidupmu akan jauh lebih daripada yang sekarang. Kok nggak ada yang amin sih? Hidupmu akan jauh lebih daripada yang sekarang. Saya berdoa di dalam nama Yesus, pangkatmu akan naik jauh. Saya berdoa, doamu dijawab semuanya sama Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, penghasilanmu akan jauh lebih daripada yang sekarang. Amin. Tapi tanya kepada dirimu sendiri sekarang. Kalau Anda sudah berada di dalam titik itu, doamu sudah dijawab, sakitmu sudah sembuh, hidupmu sudah diangkat sama Tuhan, apa yang Anda akan lakukan? What are you going to do? Benar. Apa yang Anda akan lakukan? Saya kasih ada 1 menit ke depan. Anda boleh sambil tutup mata, Anda sambil lihat saya, boleh. Renungkan. What am I going to do? What are you going to do? Apa yang Anda akan lakukan? Saya nggak punya jawabannya itu. Anda yang punya jawaban. Dan saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri, ketika suatu saat doa saya dijawab, dan ketika kesempatan Tuhan itu datang dalam hidup saya, apa yang akan saya kerjakan dengan kesempatan yang Tuhan berikan? Kita lagi menunggu kesempatan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Anda tahu sendiri, kita nggak punya tempat. Tempat yang datang kepada kita nggak ada yang pernah cocok. Ada banyak orang yang tanya kepada saya, Pak, kenapa GSS nggak punya tempat sendiri? Saya juga tanya kepada Anda, kira-kira kenapa ya? Kira-kira saya sebagai pendetanya kira-kira mau nggak punya tempat sendiri? Ya pasti mau lah. The problem is belum dapat kesempatan. Kita masih menunggu. Dan saya selalu tanya kepada diri saya, ketika satu saat kesempatan itu tiba, apa yang akan saya lakukan? Apa yang Anda akan lakukan? Boleh ditampilkan videonya? Bapak Ibu, gereja kita diberkati supaya jadi berkat. Dan kemarin kita mulai sebuah program baru. Silakan. Demi menggenapi visi GSJS diberkati untuk menjadi berkat, program 5 roti 2 ikan diadakan untuk memberkati dan berbagi kepada 1.000 orang jalanan setiap bulan. Kami turun ke jalan untuk berbagi sedikit berkat dengan mereka yang tengah berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Setiap hari mereka berusaha keras tanpa mengenal lelah demi mencari nafkah untuk keluarga mereka. Kami yakin bahwa kebaikan sekecil apapun dapat membawa dampak yang besar. Kami ingin menjadi saluran kasih Tuhan, menyebarkan sedikit kebahagiaan di tengah perjuangan hidup yang penuh tantangan ini. Semoga apa yang kami berikan hari ini dapat memberikan kekuatan, harapan, dan semangat baru untuk melangkah lebih jauh. Terima kasih atas dukungan jemaat GSJS. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya, kemarin kita sudah mulai sebuah program baru dan kita akan rutin jalankan, yaitu program 5 roti 2 ikan yang sudah Anda saksikan. Setiap bulan kita akan membagikan rutin kepada 1.000 orang. Mungkin sekarang kita masih kasihnya sederhana Bapak Ibu ya. Tapi setiap pemberian kita bukan hanya kita kasih makanan, tapi setiap pemberian, setiap makanan itu akan kita sertakan dengan ayat, dengan traktat untuk mereka tahu tentang Injil Kerajaan Allah. Tujuan kita supaya Injil dikumandangkan di seluruh kota ini, agar orang-orang yang tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus, mereka setidaknya terjangkau oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, dan mungkin sekarang kita masih sederhana, kita membagikan hal-hal yang sederhana, tapi doakan dalam 1 bulan ini kami berdoa kita sudah dapat tempat. Kita akan lagi seminggu ini kita lagi cari tempat untuk kami bisa sewa untuk menjadi dapur umum. Kalau kita sudah punya dapur umum, kita bisa masak sendiri, dan semakin banyak, jangankan 1.000, 10.000 pun kita bisa untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di jalanan. Biarkan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan. Amin. Doakan Bapak Ibu Saudara, KKR Anak Raja akan kita lakukan sekali lagi
bulan Mei dalam rangka Paskah, di mana anak-anak jalanan kita akan kumpulkan dan kita akan memberkati mereka, kita akan doakan mereka dan doakan Bapak Ibu. Ini menjadi visi kita untuk tahun ini, dan kita masih cari tempatnya. Ada desa-desa di pedalaman yang mereka butuh bantuan, kita akan bantu mereka, kita akan bangunkan gereja. Meskipun ya kita belum punya gedung sendiri, tapi nggak apa-apa. Tuhan lihat hati kita, amin. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita kepingin gereja kita useful. 3B, be patient, be ready, and be. Siapa di sini yang mau hidupnya jadi berkat? Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Hidup ini, yuk sama-sama, adalah kesempatan. Hidup ini, amin, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus, yang mau hidupnya jadi berkat, yuk sama-sama kita panggil berdiri di hadapan Tuhan. Hidup ini, katakan, adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Amin. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Oh Tuhan, pakailah hidup. Jika itu kerinduanmu, ngomong sama Tuhan. Selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Yuk sama-sama, jika itu doamu, angkat tanganmu, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat. Terima kasih Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekarang semuanya tutup matamu dan renungkan firman Tuhan sejenak. Kalau satu saat kesempatan itu datang, pintu itu dibukakan, doamu dijawab Tuhan, sakitmu disembuhkan, apa yang akan kau lakukan dengan hidupmu? Sekarang semuanya masing-masing tanya sama Tuhan secara pribadi. Tanya sama Tuhan, Tuhan, Tuhan mau aku ngapain? What do you want me to do? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan kalau Tuhan menjawab doaku? Masing-masing, saya kasih Anda 1-2 menit ke depan. Saya nggak punya jawabannya, but let Him speak to you. Let Him speak to you. Apa yang kau ingin kami lakukan, Tuhan? Kalau kau menjawab doa kami, apa yang Tuhan ingin kami lakukan? What do you want your church to do? Dan biarkan keinginan, kerinduanmu Tuhan menjadi kerinduan kami. Karena hidup kami adalah hidup melayani Tuhan. Angkat tanganmu. Oh Tuhan, sama-sama. Let Him speak to you. Tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan? What do you want me to do? Bila saatnya nanti ku tak berdaya. Kalau sakitmu disembuhkan, hidupmu diperpanjang sama Tuhan, apa yang akan kau lakukan? Apa yang Tuhan inginkan kau untuk lakukan? Angkat tanganmu, katakan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Amin. One more time you say, sama Tuhan sini, angkat tangan.
dan jiwa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sudah diberkati hari ini, sama-sama kita mau katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan tayangan dari GSJS Jakarta. Dan kalau Anda berada di sekitar Jakarta, di Jabodetabek, saya undang Anda untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah onsite kami di Mall of Indonesia di Kelapa Gading dan juga di Pluit Village Mall. Dan saya percaya Anda pasti diberkati. So see you and God bless you.